Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan banyak kenikmatan oleh Allah sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran dari rumah. Anak yang soleh dan solehah, apakah hari ini sudah siap melakukan pembelajaran dari rumah? Ustadz harap Ananda di rumah sudah siap melakukan pembelajaran dari rumah, dan terutama Ananda di rumah sudah sarapan dan melaksanakan sholat duha. Jika belum melaksanakan sholat duha, Ananda disilahkan untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Anak yang soleh dan solehah, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ista'id, siap, adua, ibda, sikap, berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak yang soleh dan solehah, setelah menyimak video pembelajaran Ustadz pada hari ini, diharapkan Ananda dapat memahami yang pertama, menggali informasi baru pada bacaan teks non-fiksi. Yang kedua, mengenal macam-macam gaya serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang soleh dan solehah, wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari pulau-pulau besar maupun yang kecil. Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal. Ada lebih dari 1.000 suku bangsa di negeri tercinta ini, yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Selain itu, ada beberapa agama dan keyakinan yang diakui di negara kita. Anak yang soleh dan solehah, suku bangsa apa saja yang ada di Indonesia? Mari kita membaca pada paragraf pertama teks suku bangsa di Indonesia. Anak yang soleh dan solehah, apakah kalian menemukan kata yang sulit atau kata yang kalian tidak mengerti pada bacaan teks suku bangsa di Indonesia? Seringkali pada membaca teks kita sering berjumpa kata yang sulit. Untuk mengetahui arti dari sebuah kata, kita dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Hal yang perlu kita lakukan, yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Yang ketiga, carilah pada bentuk-bentuk turunannya dari kata yang dicari. Anak yang soleh dan solehah, sekarang Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tersedia dalam bentuk online, yang bisa kita akses pada alamat https://kbbi.web.id. Anak-anak hebat, sekarang perhatikan paragraf pertama pada teks suku bangsa di Indonesia. Pada teks tersebut,
kita bisa menemukan kata-kata sulit, seperti slogan. Kita bisa cari di dalam kamus, lalu menuliskannya pada tabel seperti berikut. Slogan, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Anak-anak, dari membaca kita bisa mendapatkan informasi serta juga menggali informasi. Dalam menemukan informasi pada teks, Ananda perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah Ananda ketahui. Perhatikan contoh berikut. Kita bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia seperti berikut. Pengetahuan yang diketahui, Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Sekarang, mari kita baca teks suku bangsa di Indonesia secara keseluruhan. Setelah kita membaca teks suku bangsa di Indonesia dan kita mendapatkan informasi baru, bisa kita tuliskan informasi yang baru diketahui seperti berikut. Pengetahuan baru yang didapat, Indonesia memiliki 1331 suku bangsa. Suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Wah, ternyata di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang beraneka ragam. Anak-anak, suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Beberapa daerah di Indonesia memiliki kendaraan yang menggunakan hewan. Hanya saja penamaan yang berbeda. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Apakah di daerah kalian masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar? Coba kita perhatikan pada gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah Ananda melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ya, ada banyak. Persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Silahkan Ananda sekarang di rumah mencoba. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser, lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas yang tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Dan tuliskan hasilnya pada tabel di lembar kerja yang diberikan. Anak yang soleh dan solehah, aktivitas yang Ananda lakukan pada meja hingga bergeser disebut dengan gaya. Aktivitas yang Ananda lakukan pada tas yang Ananda angkat disebut gaya. Aktivitas yang Ananda lakukan pada kertas sehingga berubah bentuk disebut gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar dapat bergerak? Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Apa yang menyebabkan buah jatuh ke bawah? Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala?
Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Anak yang soleh dan solehah, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya otot, gaya yang muncul akibat aktivitas otot, contohnya memindahkan tas atau mendorong mobil, dan lain-lain. Gaya listrik, gaya yang timbul akibat benda-benda yang bermuatan listrik, contohnya lampu yang menyala ketika dialiri listrik. Gaya magnet, gaya yang timbul karena tarikan magnet pada benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, jarum yang akan tertarik pada magnet jika berdekatan. Gaya gravitasi, gaya yang diakibatkan daya tarik bumi. Contohnya, benda yang jatuh ke bawah. Gaya gesek, gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek akan menimbulkan hambatan. Semakin kasar suatu benda, maka gaya gesek semakin besar. Contohnya, kursi yang beroda digeserkan akan terasa mudah. Anak yang soleh dan solehah, apa sih gaya yang sering kita gunakan pada sehari-hari? Gaya yang sering kita gunakan sehari-hari dinamakan gaya otot. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berjalan. Berjalan adalah gaya otot, di mana kita melangkahkan kaki yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Contoh lainnya, memindahkan benda dari tempat lain menggunakan tangan. Itu juga termasuk gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda ringan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar yang pertama, menggali informasi pada bacaan teks non-fiksi. Yang kedua, mengenal macam-macam gaya serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda bisa mengerjakan latihan pada LK yang diberikan. Baik, Ustadz mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.